Perkenalkan, nama saya Felicitas Turmiar dari Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan membawakan materi tentang osteologi atau tulang. Yang pertama, kita masuk ke pengertian, yaitu pengertian osteologi yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu osteon yang berarti tulang dan logos yang berarti ilmu. Jadi osteologi adalah cabang dari anatomi yang mempelajari tentang tulang. Di sini kita akan masuk ke dalam fungsi tulang. Fungsi-fungsi tulang yaitu yang pertama membentuk rangka. Yang kedua, fungsi mekanik yaitu untuk menggerakkan dan melekatnya otot. Yang ketiga, perlekatan otot-otot. Yang keempat, proteksi atau melindungi organ vital. Yang kelima, hemopoiesis atau sumsum tulang belakang merupakan tempat pembentukan sel-sel darah. Yang keenam, fungsi-fungsi imunologis. Yang ketujuh, sebagai cadangan penyimpanan kalsium dan fosfat. Kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu susunan makroskopis dan histologi tulang. Tulang merupakan reservoir terbesar dalam kalsium fosfat. 99% kalsium terdapat di tulang dari jumlah kalsium tubuh, sedangkan fosfat dalam tulang mencapai 90% dari fosfat dalam tubuh. Pada umumnya, penyusunan tulang di seluruh tubuh kita semuanya berasal dari material yang sama. Dari luar ke dalam, kita akan menemukan lapisan-lapisan berikut ini. Yang pertama, lapisan periosteum. Pada lapisan pertama ini, kita akan bertemu dengan periosteum. Periosteum merupakan selaput luar tulang yang tipis. Periosteum mengandung osteoblast atau sel pembentukan jaringan tulang, jaringan ikat, dan jaringan pembuluh darah. Yang kedua, tulang kompak atau compact bone. Pada lapisan kedua ini kita akan bertemu dengan tulang kompak. Tulang ini teksturnya halus dan sangat kuat. Tulang kompak memiliki sedikit rongga dan lebih banyak mengandung kapur atau kalsium fosfat dan kalsium karbonat. Yang ketiga, tulang spongiosa atau spongy bone. Pada lapisan ketiga yang disebut dengan tulang spongiosa atau tulang seperti spons. Tulang ini terdiri atas batang yang halus atau selubung yang halus seperti trabekula yang bercabang dan saling memotong ke berbagai arah untuk membentuk jala-jala seperti spons dan spikula tulang. Yang keempat, sumsum tulang atau bone marrow. Lapisan terakhir yang kita temukan dan yang paling dalam adalah sumsum tulang. Sumsum tulang wujudnya seperti jeli yang kental. Sumsum tulang ini dilindungi oleh tulang spongiosa seperti yang telah dijelaskan di bagian tulang spongiosa. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu struktur umum tulang. Struktur umum tulang mencangkup beberapa hal. Yang pertama, matriks tulang, sel-sel tulang, dan sel-sel tulang. Kita masuk ke bab selanjutnya, ke materi selanjutnya, yaitu klasifikasi tulang. Klasifikasi menurut bentuknya. Yang pertama, tulang pipa. Tulang pipa merupakan tulang utama dari anggota badan yang ukurannya panjangnya besar meskipun korpus yang panjang dan dua buah ujung tulang yang biasanya melebar dan dibungkus oleh rawan sendi untuk bersendi dengan tulang-tulang di sebelahnya. Yang kedua, tulang pipi atau tulang gepeng atau ossa plana. Tulang pipi merupakan tulang yang ukurannya lebar, terbesar, dan berbentuk lempengan-lempengan tulang-tulang tengkorak.
Yang ketiga, tulang pendek atau ossa brevis. Tulang pendek merupakan tulang-tulang yang lebih kecil. Yang ketiga, ukurannya kira-kira sama besar. Yang selanjutnya, ossa irregular atau tulang tak beraturan. Tulang tak beraturan merupakan tulang-tulang yang tidak termaksud dari jenis-jenis yang disebutkan di atas. Selanjutnya, ossa pneumatik atau tulang berongga udara. Beberapa tulang kepala mempunyai rongga-rongga udara yang luas di bagian dalamnya, dilapisi oleh selaput lendir yang berguna agar tulang menjadi ringan. Tulang-tulang ini disebut tulang-tulang berongga udara. Yang selanjutnya, tulang diploikum. Tulang diploikum merupakan tulang-tulang yang terdapat di bagian dalam tengkorak. Di dalamnya mengandung vena diploika. Terdapat di dalam ruangan-ruangan yang disebut diploe. Selanjutnya yaitu tulang tambahan. Tulang-tulang tambahan ini tidak selalu ditemukan, biasanya berkembang dari pusat penulangan ekstra yang tidak bersatu dengan tulang utama. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu pembagian skeleton. Pembagian skeleton atau rangka dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, skeleton aksile disebut demikian karena posisinya sesuai dengan aksis korporis atau sumbu badan. Yang kedua, skeleton appendiculare disebut demikian karena posisinya seolah-olah tergantung pada skeleton aksiale. Yang ketiga, ossicula anditoria atau tulang-tulang pendengaran yang berjumlah 3 pasang. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu struktur skeleton. Struktur skeleton terdiri atas dua ruas bagian, yaitu pars ossea atau bagian tulang keras, dan kedua pars cartilaginosa atau bagian tulang rawan. Dan juga tulang rawan. Pars ossea adalah bagian tulang keras yang berdasarkan bentuk dan ukurannya dapat diklasifikasikan menjadi satu, os logum atau tulang panjang. Yang kedua, os breve atau tulang pendek. Ketiga, os planum atau tulang pipi. Yang ketiga, os irregular. Yang kelima, os pneumaticium. Dan kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu proses osteogenesis. Proses osteogenesis adalah proses kejadian tulang yang dapat dibedakan menjadi osteogenesis membranacea atau osteogenesis intramembranosa atau osteogenesis des Lais. Yang kedua, osteogenesis cartilaginea atau osteogenesis enchondrolysis. Oke, untuk sekian materi yang akan saya bawakan. Terima kasih banyak dan mohon maaf bila ada beberapa pengucapan kata yang salah. Terima kasih.